Jadi perkiraan 2-3 minggu yang lalu saya sebagai pemakai motor listrik pernah dalam sehari itu dikirimkan video yang sama dalam beberapa WA group. Jadi di videonya itu ada seorang bapak masuk ke lift, dia lagi bawa baterai yang kelihatannya itu baterainya panjang, tinggi gitu. Jadi itu kemungkinan baterai sepeda listrik, itu kemudian baterainya keluar semburan api gitu ya. Dan ya akhirnya meledak. Si CCTV-nya yang di dalam lift itu tiba-tiba gelap gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan video berikutnya yang diambil dari luar lift, itu bapaknya itu kemungkinan sudah meninggal gitu ya. Ini bapaknya itu gosong. Tapi ya kemudian ada juga orang yang komen di threadnya bilang itu celananya beda. Jadi kemungkinan itu ada 2 video lain yang kemudian digabung gitu ya, diedit digabung. Tapi ya tentunya intinya sih ngeri benar gitu ya. Dalam lift ruang tertutup, bapak itu nggak bisa kabur kemana-mana. Itu baterainya juga lagi nggak diapa-apain, nggak lagi di charge, nggak jatuh, nggak kepentok gitu ya. Tiba-tiba aja nggak diapa-apain itu bisa terbakar dan meledak. Kalau kita googling dari YouTube, ya nih googling sebentar aja gitu, itu terbakarnya EV itu sudah sangat sering. Entah si baterainya, entah si full kendaraan EV-nya. Di Indonesia sih memang untungnya kita nggak terlalu banyak kedengeran gitu ya. Tapi tentunya bukan berarti ini kejadiannya tidak akan terjadi di Indonesia gitu ya. Ini juga bukan hanya terjadi di produk-produk Cina, kendaraan EV asal Cina. Tapi ya ini mobil sekelas Tesla pun itu udah banyak yang terbakar di Amerikanya. Jadi ya jangan sombong atau yakin gitu ya kalau terjadinya seperti ini atau terbakarnya kendaraan EV itu tidak akan terjadi di Indonesia. Saya sih bilang ini udah terjadi di Indonesia dan nantinya tentunya maaf ini akan bertambah banyak lagi kejadiannya karena ya itu tadi pemakainya juga akan terus bertambah banyak. Dan kalau sampai terbakar pun kalau kita baterainya jenis lithium itu tidak perlu oksigen untuk terbakar. Jadi di beberapa kejadian ini habis apinya dipadamkan, itu apinya beberapa hari lagi itu masih bisa terbakar sendiri gitu ya. Itu ya ngeri banget gitu kan. Ya ini kalau kita naik pesawat aja itu suka diinfoin gitu ya, suka ditanyain waktu kita check-in drop bagasi, itu selalu ditanyain, "Pak, ini nggak ada power bank yang masuk ke bagasi ya, yang masuk ke koper ya, nggak ada bawa notebook ataupun lain-lain gitu ya." Jadi sampai power bank yang dibawa masuk ke cabin itu juga ada batasan kapasitas totalnya 10.000 kalau nggak salah, ya mungkin tergantung airline-nya gitu ya. Sampai si koper yang tadinya itu banyak dipakai sama si anak-anak, koper yang bisa jalan sendiri gitu, itu pun juga sekarang nggak bisa lagi dibawa ke cabin. Kalau sampai baterainya keluar api kemudian meledak seperti yang kejadian di lift itu satu pesawat itu bisa jatuh cuman gara-gara satu penumpang gitu ya. Ya nggak mau lah kayak gitu. Pemikiran saya ya ini baterainya, tipe baterainya kan sama lithium juga tapi kapasitasnya aja yang beda. Baterai yang sekecil itu pun dilarang gitu ya, dijagain benar supaya jangan sampai menimbulkan bahaya, apalagi baterai yang segitu gede yang dibawa-bawa. Jadi ya bahayanya itu sangat-sangat real gitu ya. So saya coba browsing, saya coba ngeliat YouTube, itu ada beberapa referensi lah, beberapa orang-orang pintar itu yang udah buatkan itu kenapa si baterai motor listrik itu bisa terbakar gitu ya. Kemudian ya kemungkinan penyebabnya itu ada short circuit internal. Jadi sebab yang pertama itu adalah sel baterainya terhemort atau ada puncture. Jadi kita udah tahu juga kalau setiap baterai yang dilepas itu ada logonya itu. Ada logo mudah terbakar, jangan dibuang di tempat sembarangan, jangan dibuang di tempat sampah.
Karena di tempat sampah itu dia bisa tertusuk benda-benda lain kemudian terbakar dan menyebar kemana-mana gitu ya. Juga kalau di manualnya si motor Ziho, kendaraan listrik itu disebutkan kalau motornya sampai tabrakan, kemudian cover dan pelindungnya si baterai itu sampai berubah bentuk, ya kontak service support atau paling tidak ke bengkel itu untuk diperiksa gitu ya. Apakah masih benar, masih bisa dipakai selanjutnya. Kemudian penyebab berikutnya adalah modifikasi. Modifikasi baterai, charger, kabel, atau apapun dari si EV-nya. Belum beli EV-nya pun dia udah mikir, saya mau beli tapi kemudian mau dimodif baterainya supaya lebih kencang, supaya range jarak berkendaranya bisa lebih jauh, atau supaya chargingnya bisa lebih cepat gitu ya. Limit kecepatan dihack untuk di bypass. Kemudian ya rakit-rakit sendiri, eksperimen sendiri, ya inilah tentunya mengundang resiko bahaya. Yang paling benar kalau memang cari speksnya si EV-nya yang lebih kencang, lebih ini, lebih itu gitu ya. Ya cari aja beli dari semulanya daripada modif-modif belum tentu benar dan malah keluar duit lagi untuk gonta-ganti. Karena sekali modif kemudian nagih terus. Ini mau lebih kencang lagi, ada bottleneck di baterai, misalnya beli baterainya, habis baterai beli lagi kontrolernya dan dinamonya. Kemudian ya terus aja nggak ada habisnya gitu ya. Saya sih saranin saya sih saranin aja kalau mau cari aman, ya jangan modif apapun dari si EV-nya. Yang ketiga adalah overheat battery. Selalu juga disebutkan di manual, jangan tempatkan baterai dekat tempat yang mudah terbakar, atau misalnya sebelah lagi bakar-bakar sampah, lagi dekat dapur gitu ya, misalnya kali-kali aja, atau dekat tempat genset, jangan dekatkan si EV kita di tempat-tempat yang bisa menghasilkan panas tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat manualnya si Ziho, itu si baterai itu akan lebih lambat di charge di atas suhu 40 derajat Celcius dan nggak bisa lagi di charge di atas 55 derajat Celcius. Jadi sebetulnya kalau kendaraan EV kita itu di charge di outdoor saat panas-panas itu ada bahayanya juga. Hati-hati. Penyebab keempat ini adalah manufacturing defects, itu ada cacat dari pabrik. Memang dari pabriknya itu kurang benar aja. Dan di EV itu baterainya itu terdiri dari beberapa modul sel, bisa ribuan juga. Kalau satu aja yang rusak, bermasalah misalnya, yaitu tadi misalnya bocor, kemudian kebakar, kepanasan, itu akan menyebar ke sel-sel lainnya jadi ikut terbakar juga. Jadi ya chain reaction gitu, jadi berantai aja gitu. Kemudian kalau sampai terbakar itu penanggulangannya gimana? Ya kalau di Amerika itu fire departmentnya itu udah di-train. Kalau sampai kendaraan EV ini mobil sih kalau di sana itu terbakar, itu mereka udah tahu mereka perlu lebih banyak air, mereka perlu panggil lebih banyak mobil-mobil kebakarannya itu untuk siramin si mobilnya. Dan mereka udah tahu, mereka udah research, udah ukur gitu ya. Per tipe EV-nya itu juga harus kasih gambar informasi ke dinas kebakaran. Kira-kira kalau di mobil mereka, kendaraan EV mereka itu area baterainya itu di mana, diagram instalasinya seperti apa. Jadi kalau ketika terjadinya kebakaran, itu harusnya si dinas kebakaran itu udah tahu kira-kira siram arah airnya itu kemana gitu ya. Tapi intinya kalau sampai terbakar itu terjadi dalam hitungan detik gitu ya. Jadi kalau saya lihat ini ada konsep preventif dari Korea, bukan preventif sih, jadi konsep pencegahan kebakaran gitu ya. Kalau dari Korea itu mereka buat seperti kolam air untuk merendam si EV itu. Jadi kalau sampai terjadinya kebakaran atau mungkin keluar asap, itu kendaraan EV-nya itu dimasukin aja ke dalam kolam itu. Kemudian kalau sempat saya tanya itu mau copot baterai, kemudian cepat-cepat buang, itu juga nggak mungkin gitu. Karena kejadiannya itu benar-benar cuman hitungan detik gitu. Jadi bisanya apa? Kalau sampai kejadian ya paling bisanya langsung menyingkir aja dari si kendaraan listriknya. Kabur jauh-jauh aja. Kalau saya lihat ini di manualnya Ziho, ini disarankan untuk punya pemadam kebakaran itu jenisnya ABC Dry Powder. Jadi pemadam jenis khusus gitu ya.
Ini kalau saya lihat di Tokped ada disebutkan APAR 1 kilogram ABC dry powder, 1 set komplit tabung pemadam car fire extinguisher, Tonata mereknya. Tapi saya baca lagi referensi lain, ini ternyata nggak bisa untuk baterai jenis lithium. Dia perlu lagi pemadam yang jenisnya khusus. Ini saya lihat ada produk lokal khusus lithium fire killer AF31 dari Hartindo. Tapi ini harganya mahal gitu ya. Harga untuk ukuran 1 kilonya aja ini udah 3 juta. Saya sih ya ngelihat harganya nggak jadi beli gitu. Tapi ya kalau ada duit, saya udah lihat videonya, ada demonya. Ini sih kayaknya benar-benar bagus gitu ya, benar-benar bisa memadamkan api. Kalau yang ABC saya memang udah ada di rumah, jadi itu bukan dry powder, tapi kalau nggak salah ini speknya di atas dari situ. Kemudian ada lagi untuk penyimpanan baterai. Disebutkan baterai itu harusnya disimpan di tempat yang kering, dingin, dan gelap. Takut matahari gitu ya. Harus diperlakukan kayak Dracula. Kemudian kita balik lagi ke video yang viral itu ya, yang bapak-bapak di dalam lift yang kebakaran itu. Jadi itu ternyata kejadiannya di Cina dan ini udah lama gitu ya. Kejadiannya tahun 2021. Disebutkan kebakarannya itu terjadi dalam 3-5 detik saja. Jadi si bapak itu sebetulnya sebelumnya udah kasih tahu ke istrinya kalau baterainya itu panas. Jadi dia sebetulnya mau keluaran baterainya itu untuk ngedinginin. Hasil dari kebakaran itu badannya Pak Chen itu terbakar sampai 90%. Dia mengalami kesulitan bernapas tingkat tinggi, kerusakan ginjal, dan terbakar di mata kirinya. Kemudian keluarga Chen ini nuntut company A, company B sebagai produsen sepedanya. Kemudian Zhang sebagai seller dan pengelola gedung karena dibilangnya lambat bereaksi. Nilai total tuntutannya itu 1,49 juta yuan atau sekitar 3 miliar rupiah. Di pengadilan diketahui itu keputusannya kebakaran itu disebabkan oleh modifikasi baterai dan ilegal proses. Jadi ternyata ini agak susah. Manual dan sertifikat baterainya itu keluar dari perusahaan A, tapi ternyata yang buat itu company B. Ini baterainya lain dari yang di manual gitu ya. Tapi dari penyelidikan, baterai yang terbakar itu ternyata malah bukan diproduksi company A ataupun B. Ini beda lagi ternyata baterainya. Jadi mereka ini company si produsen si baterai sepedanya itu bebas dari tuntutan. Kemudian disebutkan juga bahwa bapaknya itu juga salah, dia ini tidak mengikuti manual, sudah tahu baterainya panas tapi ya dibiarkan gitu ya. Akhirnya keputusan pengadilannya 30% yang bersalah itu si bapak Chen-nya sendiri. 70% si seller bapak Zhang itu dia harus kasih kompensasi sebesar 1 juta yuan atau 2 miliar rupiah. Kelanjutannya karena ada beberapa kejadian seperti ini yang baterai atau EV-nya itu terbakar dan meledak, ini kemudian muncul regulasi disebutkan ini saya bacain ya. Individual will face a fine between 50 and 200 yuan for charging their e-bikes using unauthorized wires and outlets gitu ya. Jadi individu ini bisa dikenakan denda kalau dia charging si EV-nya ini pakai si kabel yang ngaco-ngaco lah gitu. Under the rules, people who engage in commercial activities related to the assembly, addition, or modifications of e-bikes will be held legally responsible gitu. Jadi dia ini yang memodif si EV-nya ini bisa kena tuntutan lah gitu. Jadi sebetulnya ini cukup jelas gitu ya, sebetulnya di Cina pun asal banyak kendaraan motor listrik, pemerintahnya di sana pun tidak suka sama modifikasi gitu. Nah, ketika baru saya mau tutup ini si videonya, saya masih research terakhir gitu kan. Itu
barusan dengar juga itu pas tanggal 1 Agustus 2024 baru-baru ini gitu minggu lalu itu ada sebuah Mercy EQE itu keluaran 2024 gitu ya. Mercy loh. Ini yang terbakar sampai habis gitu di parkiran basement sebuah apartemen di Korea. Dia terbakar terus kemudian merembet ke 140 kendaraan gitu ya. Ngeri benar. Nah kemudian asapnya itu meluas sampai ke apartemennya gitulah. Sampai kalau nggak salah itu sekitar 20-an orang itu mengalami kesulitan pernapasan segala macam. Dan akhirnya harus ngungsi dari apartemennya gitu ya. Jadi Mercy aja ini bisa terbakar gitu ya. Mercy loh, Mercy Jerman. Tapi kalau nggak salah ini Mercy-nya gosipnya dia pakai baterai dari Farasis Energy gitu. Itu sih merek tingkat dunia ya, walaupun ini produksi Cina, cuman ini si Farasis Energy itu produsen baterai salah satu produsen terbaik di dunia lah gitu. Kayak gitu ya. Jadi ya hati-hati, yang Jerman, yang Amerika aja ini bisa terbakar gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau disebutkan bahayanya ini tentunya ribet banget. Gitu ya, kelihatannya ribet lah. Ini saya cuman mau pakai, tapi ternyata kok ribet begini, ternyata ada bahayanya. Tapi kalau udah dijabarkan seperti ini ya semoga kita ini jadi tahu apa-apa aja yang bisa bikin EV-nya terbakar gitu ya. Jadi ya dihindarin aja gitu. Si video ini dibuat dari beberapa materi yang dibuat dengan sangat bagus, yang saya buatkan link di bawah-bawah ini, yang sebisanya kalau ada waktu ya coba dilihat-lihat aja gitu. Yang pertama ini ada video Why are electric vehicles fires so hard to put out gitu. Jadi di videonya ini dibongkar komponen baterai lithium, ada anoda, ada katoda dengan pemisahnya yang cuma satu layer. Jadi kalau tertusuk atau ini ada thermal runaway gitu ya, ini bisa terbakar dan kemudian timbul reaksi berantai. Kemudian ada juga video dari Donat. Videonya sebetulnya lebih untuk EV dan POV-nya dari US gitu ya, dari Tesla. Tapi ya sangat berguna juga. Kita ini akan sadar juga Tesla aja dengan standar dan pengawasannya yang sebegitu ketat gitu, ini bisa terbakar. Apalagi ya yang dari Cina pun tentunya sangat bisa terbakar juga gitu ya. Yang terakhir ini juga ada manualnya penggunaan dari Ziho. Ya kalau ada waktu coba dilihat-lihat aja, tonton sendiri, pelajari sendiri gitu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye. Stay safe. Bye-bye.